Anda kembali di Ayu Siang pemirsa bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, antrean ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten terjadi usai pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten tidak melayani penyeberangan menuju Bakauheni, Lampung. Hal itu disebabkan cuaca buruk yang terjadi di Selat Sunda, Banten. Dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang kendaraan terjadi. Sejak pagi, pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten menutup penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung akibat faktor cuaca buruk. Berdasarkan informasi BMKG, dengan perakiraan cuaca wilayah Banten berpotensi terjadinya hujan sedang disertai angin kencang. Masyarakat dengan kendaraan besar seperti truk yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak diimbau agar beristirahat sementara di rest area kilometer 43 atau kilometer 68. Mau kemana, Mas? Mau ke Lampung. Oh, ke Lampung. Iya. Mas, ngeliat kondisi ini kenapa belum jalan nih? Ini cuacanya buruk. Oh, cuaca buruk. Untuk sekarang berarti menunggu ya? Iya, lagi nunggu dulu. Nunggu dari himbauan dari petugas atau gimana nih, Mas? Tadi kata petugas sih karena cuaca buruk, jadi semua kapal di sini nggak ada yang berangkat. Pihak ASDP belum bisa memberangkatkan kapal yang berakibat menumpuknya penumpang. Saat ini di lintasan Merak Bakauheni terjadi kondisi cuaca ekstrim yang berdampak terhambatnya pelayanan terhadap pengguna jasa dikarenakan proses bongkar muat kapal membutuhkan waktu yang lebih lama. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews mengabarkan. Pemirsa, meski Pelabuhan Merak, Banten sudah dibuka, namun antrian ratusan truk di Pelabuhan Merak, Banten masih terus terjadi. Sejumlah truk masih terlihat antri sejak pagi hari, bahkan ada yang sudah antri selama 10 jam. Pemirsa, dampak cuaca buruk yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten mengakibatkan antrian panjang terjadi sejak Rabu pagi. Sejak pagi tadi, ratusan truk masih menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Angin kencang dan hujan ringan menerpa Pelabuhan Merak. Hal ini menyebabkan pihak Pelabuhan ASDP Merak, Banten harus berhati-hati untuk menyeberangkan kapal tujuan Bakauheni, Lampung. Antrian yang cukup lama ini menyebabkan sejumlah pengemudi mengeluh. Mereka harus antri selama lebih dari 10 jam untuk sampai ke dalam kapal. Apa sih Pak, Bapak pengantarannya? Aktivitas sangat terganggu, Pak. Biasanya kita 3 jaman, ini lebih bisa sampai 10 jam, 11 jaman. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Pelabuhan Merak, Banten, kita sudah terhubung dengan rekan Iskandar Nasution di Pelabuhan Merak, Banten. Iskandar, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah masih terjadi antrian panjang di Pelabuhan Merak? Ya, baik, Jasmine. Dapat saya informasikan bahwasannya siang ini angkutan menuju ke dermaga mulai lancar. Hal ini karena mengingat cuaca mulai mereda, hujan sudah tidak terjadi lagi, dan dari data dari pihak GM ASDP Pelabuhan Merak, Bapak Budi Sunarko, menyebutkan bahwasannya hari ini pihak ASDP telah menyediakan 29 kapal dan 7 dermaga. Hal ini akan dilakukan kecepatan penyeberangan ketika cuaca cerah seperti saat ini. Namun ketika cuaca kembali buruk, akan dilakukan penundaan penyeberangan dengan melakukan delay system, dan untuk kemudian akan kembali memposisikan seluruh dermaga. Demikian sih. Ya, Iskandar, selain cuaca, apakah ada faktor lain yang menyebabkan terjadi antrian kendaraan begitu panjang di sana? Masukin nasional baru, ya. Jadi memang para awak kendaraan besar khususnya itu memang mendahulukan penyeberangan di awal bulan Desember ini. Karena memang nanti rencananya memang akan adanya pengaturan penyeberangan menggunakan dermaga Ciwandan untuk angkutan besar. Namun mereka memilih untuk penyeberangannya melalui dermaga di Pelabuhan Merak.
Demikian semua. Baik, terima kasih rekan Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, korban dugaan pelecehan seksual oleh pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat diduga bertambah menjadi 13 orang. Menteri Sosial pun berencana menemui korban untuk memastikan kondisinya. Korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS alias Agus Buntung, seorang pria disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dilaporkan bertambah menjadi 13 orang. Hal ini disampaikan oleh Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. KDD NTB juga menyebut kasus dugaan pelecehan seksual oleh tersangka disabilitas sangat bisa terjadi. Meski demikian, KDD NTB tetap memastikan akan melindungi hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Memang mampu, karena Undang-Undang TPKS sendiri itu juga cukup panjang. Berbeda dengan 285 yang jelas itu menyatakan bahwa itu ada kekerasan dan ancaman kekerasan, tapi di pasal 6C itu cukup luas, termasuk korban, termasuk pelaku dalam hal ini, meskipun dia disabilitas, dia memiliki kemampuan, memiliki kualifikasi untuk melakukan tindak pidana. Pendamping korban juga mengidentifikasi jumlah korban yang sama, yaitu 13 orang. 3 orang korban terakhir telah memberikan keterangan kepada polisi. Ya, jadi per hari ini kami sudah mengidentifikasi sejumlah 13 korban, tapi memang dari 13 korban ini beberapa memberikan keterangan ke kepolisian. Jadi sebelumnya ada pelapor dengan 2 orang korban yang bersedia menjadi saksi, tapi per hari ini ada 3 lainnya yang kemudian memberikan keterangan ke kepolisian, seperti itu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun angkat bicara terkait kasus ini. Ia menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian dan berencana mengagendakan pertemuan dengan para korban. Oh iya, kita serahkan ke polisi ya, jadi kita mesti bersabar, kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan korban. KDD NTB menyatakan tentang waktu kejadian dugaan pelecehan seksual dimulai sejak tahun 2022 hingga 2024. Meski sejauh ini korban diduga berjumlah 13 orang, polisi menetapkan Agus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap salah satu korban MA di sebuah homestay di Mataram. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk membahas lebih dalam kasus siswi SMK diperkosa 8 remaja, kita sudah terhubung dengan pengacara korban dari LBH Sahabat Hukum Grobogan, Ibu Endang Kusumawati. Selamat siang Ibu Endang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Ibu Endang, bagaimana awal mula kasus ini bisa terungkap? Selamat siang. Awal mula kasus ini terungkap itu karena adanya peredaran video di antara teman-teman daripada korban tersebut, sehingga sebenarnya korban ini tidak pernah menceritakan ini ke keluarganya. Berawal dari video beredar di kalangan teman-teman sekolahnya, sehingga ada salah satu dari teman sekolahnya ini yang bicara dengan kakak korban. Demikian. Baik, Ibu Endang, apakah memang korban dan para pelaku ini memang sudah mengenal sejak lama atau seperti apa mereka hubungannya? Antara pihak terlapor dan pihak korban sudah mengenal sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu lewat sosmed. Tapi ada juga ini yang terlapor adalah teman-teman sekolahnya, kakak kelasnya, kira-kira seperti itu. Baik, dan sejauh ini Bu Endang, apakah para pelaku sudah seluruhnya ditangkap oleh pihak kepolisian atau seperti apa? Sejauh ini proses hukumnya baru sampai dimintain keterangan dari pihak kepolisian, yaitu korban sebagai BAP, dimintain keterangan yaitu kemarin,
dan sudah dilakukan visum. Baik, lantas terkait dengan kejadian ini, apakah terjadi hanya satu kali dan kapan, Bu? Kan itu mengingat pengakuan bahwasanya pelaku dan juga korban ini sudah ada yang kenal sejak 2 tahun yang lalu. Seperti apa, Bu? Antara korban dan terduga tersangka ini sudah kenal 2 tahun yang lalu, akan tetapi tidak pernah bertemu sebelumnya. Menurut pengakuan korban seperti itu. Kecuali salah satu adalah kakak kelas, tapi lainnya tidak pernah bertemu sebelumnya. Sehingga dari calon tersangka atau terduga tersangka ini mengajak korban untuk ketemuan, mengajak makan, tapi setelah itu ternyata tidak diajak makan, tapi malah dibelokkan ke salah satu hotel di Grobogan. Lalu kemudian datang calon terduga atau terduga pelaku. Baik, Bu Endang, pertanyaan terakhir Bu Endang. Sejauh ini bagaimana terkait dengan kondisi dan juga penanganan untuk korban itu sendiri, Bu? Alhamdulillah dari pihak kepolisian Polres Grobogan ini sudah menangani dengan cepat, yaitu melakukan visum, lalu kemudian mengundang untuk klarifikasi daripada ibu korban, juga korban sudah dimintai keterangan. Baik, terima kasih. Masih belum ditangkap, untuk pelakunya belum ditangkap, tapi sudah dimintai keterangan dari pihak korban. Baik, terima kasih Bu Endang Kusumawati dari LBH Sahabat Hukum Grobogan telah bergabung bersama kami di Anyus Siang. Selamat beraktivitas kembali, Bu. Pemirsa, Anda kembali di Anyus Siang bersama saya Yasmina Tadia. Pemirsa, ratusan warga Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru. Massa yang didominasi emak-emak menuntut digelarnya pemilu ulang karena dinilai penuh kontroversi. Ayo Bapak anggota Dewan, Ketua Dewan, acil Nena, Sedin pedagang budak nih dengarkan, hidup sudah sulit di negara Konohani, hidup sudah sulit Pak. Pakai rakyat. Massa yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi pada di depan gedung DPRD Kota Banjarbaru untuk berunjuk rasa. Memadati Jalan Dr. Murjani, massa sampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, minta digelarnya kembali pemilihan ulang untuk calon wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru karena hak suara yang disalurkan saat pemungutan suara tidak sah. Kami minta Ketua DPR apabila ini memang berakhir di jalur hukum, katakanlah MK, DKPP, MA, maka Ketua DPR akan mengawal, kalau itu memerlukan biaya akan diikuti beliau. Tolong stop. Setelah beberapa lama, perwakilan demonstran akhirnya dapat melakukan diskusi bersama Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan Ketua KPU Banjarbaru. Pada prinsipnya, seperti yang saya sampaikan bahwa sebagai pelaksana dan regulator yang sudah dilakukan oleh pimpinan kami di pusat, ya itu kita laksanakan sesuai dengan perintah, ya sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Pada prinsipnya apapun yang sudah menjadi keputusan dari KPU RI itulah yang akan kita laksanakan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada SK 1774 untuk Kota Banjarbaru, ya itu yang kita laksanakan. Para pengunjuk rasa berjanji jika tuntutan mereka tidak dikabulkan, maka mereka akan kembali berunjuk rasa yang lebih besar. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Ri, iNews melaporkan. Pemirsa, relawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berunjuk rasa di depan KPUD Jakarta. Mereka menuntut KPU Jakarta adil dalam rekapitulasi suara di Pilkada Jakarta 2024. Masa pendukung pasangan Ridho menyampaikan keluhannya kepada KPU Jakarta atas penyelenggaraan Pilkada 2024. Mereka menilai banyak ketidakadilan yang terjadi dalam Pilgub Jakarta. Arif Rahman selaku koordinator relawan dan Ormas Ridho menganggap ada ketidaktransparan dan manipulasi dalam Pilkada Jakarta, salah satunya di wilayah Jakarta Timur. Adanya titik manipulasi ini. Manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh
KPUD Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Sementara itu, Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari menyatakan KPUD Jakarta masih menunggu rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan tim Ridho. Untuk terkait dengan hal tersebut, memang kami terus berkoordinasi ya dengan KPU Kota Jakarta Timur, khususnya karena lokus kejadiannya kan di Jakarta Timur ya. Kemudian hal tersebut juga sudah ditangani oleh teman-teman dari Bawaslu, sehingga kami di sini menunggu hasil rekomendasi dari Bawaslu. Sebelumnya, tim relawan Ridho mengaku temukan 18 surat suara yang sudah tercoblos di TPS 028 Pinang Ranti, Makassar, Jakarta Timur. Meski KPUD Jakarta pastikan pelaku sudah dipecat, namun massa mendesak penegak hukum dan Bawaslu ungkap dugaan kecurangan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Henry Aprila, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano unggul sementara pada rekapitulasi tingkat kecamatan. Pramono unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di Jakarta. Tim pemenangan pasangan Pramono Rano mengklaim menang telak di seluruh kecamatan pada Pilkada Jakarta 2024. Pramono Rano memperoleh suara sebanyak 50,07% dari total jumlah suara. Dengan kata lain, pasangan Pramono Rano unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Pramdul memperoleh suara 2.183.239 suara. Pramrano unggul merata di seluruh kecamatan, terutama Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Pasangan nomor urut 3, Mas Pram Bangdul, memperoleh suara, saya sebutkan ya, untuk paslon 3, 2.183.239 suara. Sama dengan 5,07%. Nah, jadi 50,07 atau 5,07%. Menurut KPU Jakarta, penghitungan suara tingkat kecamatan sudah rampung 100%. Sementara rekapitulasi suara tingkat provinsi dijadwalkan pada 7 Desember mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara berjenjang untuk Pilkada Jakarta masih dilakukan hingga hari ini. Rekapitulasi berjenjang yang berlangsung lebih cepat ini membuat adanya kemungkinan hasilnya bisa diumumkan sebelum 16 Desember 2024. Komisioner KPUD Jakarta Astri Megatari mengatakan proses rekapitulasi hasil suara Pilkada Jakarta berlangsung lebih cepat dari jadwal yang direncanakan. Awalnya rekapitulasi suara tingkat kota dijadwalkan baru akan dimulai pada 4 Desember. Namun dikarenakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan telah rampung pada 2 Desember, maka rekapitulasi suara di tingkat kota Jakarta Timur dan Jakarta Utara sudah dimulai pada 3 Desember. Karena itu pemirsa, pengumuman hasil suara Pilkada Jakarta kemungkinan bisa dilakukan usai rekapitulasi hasil suara tingkat provinsi yang dijadwalkan pada 7 Desember mendatang.